Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina haqqa haqqa wartiba'a warina batila batila warzuqna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam karma wa adu. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Layak Sirna Rasa, wabil khusus Syekhina wa murabbi ruhina Sultan Aulia fi hadzal zaman As-Sayyid Maulana Muhammad Abdul Ghasafullah Maslul Qadasallahu sirahum yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang hormati para wakil talqin, para kiai, para hujjaj wal hujajah, para asatidz wal asatidah, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, Anda Kiai Haji Tata Masta MAG, ada Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Nur Fahim, ada Ibu Haja Susi, ada Ummi Haji Syahid, dan yang lainnya. Semoga ya setelah diberkahi segalanya, semuanya selamanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan rezeki yang berkah, yang halal, yang melimpah, ditambahkan kemuliaannya, dimustajabkan doanya, dipenuhi segala hajat kebutuhan dunia dan akhiratnya, pribadi dan keluarganya semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada sore hari ini di mana Kim Online sedunia dengan keberkahan dan karomah Pangersa Guru Agung, Guru Mulia kita semuanya. Salawat dan salam tercurah ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Muharram. Abah menuliskan di situ ya, Muharram ada 4 hurufnya. Ada huruf mim, ada huruf ha, ada ro, dan huruf mim yang kedua. Pangersa Guru Agung menuliskan min syahri Muharram, mim yang kedua adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita memahami apa sih yang disebut cinta. Cinta itu adalah suatu ketulusan seseorang kekasih kepada yang dicintai dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Dia serahkan dirinya sepenuhnya kepada yang dicintai,
hingga tidak tersisa sedikit pun dari bagian dirinya. Ini yang disebut cinta. Dan tandanya dikatakan oleh pengersa Abah, min alamatil muhibbilillah azza wa jalla mutabi'atun habibillah sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa amrihi wa sunnanihi. Tanda kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ngikut kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi akhlaqihi. Yang pertama adalah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam akhlaknya. Dikatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Kita lihat bagaimana keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari makan dan minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan dan minum itu selalu menggunakan tangannya yang kanan. Ini Rasulullah ketika makan menggunakan tangannya yang kanan, minum menggunakan tangannya yang kanan. Sudahkah kita ketika makan dan minum menggunakan tangan yang kanan? Tentu kalau makan sudah pasti menggunakan tangan kanan. Tapi kadang-kadang kita minum menggunakan tangan kiri. Ini dia. Banyak di antara kita. Kadang ketika minum pakai botol atau gelas aqua, megangnya tangan kiri, membuka tutupnya dengan tangan kanan, kemudian minumnya pun dengan tangan kiri, tanpa disadari. Begitu pula dengan gelas aqua yang ditusuk dengan sedotannya, megangnya dengan tangan kiri, nusuknya dengan kanan, langsung diminum dengan tangan kirinya. Ini Rasulullah tidak mengajarkan kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, makan dan minum menggunakan tangan kiri. Begitu pula guru agung kita, pengersa Abah. Kita perhatikan ketika beliau minum. Bagaimanakah pengersa Abah ketika minum? Beliau selalu menggunakan tangan kanan beliau. Dan tidak banyak. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya seteguk beliau minum. Inilah. Tapi kalau kita ketika makan atau minum, selama kita belum puas, selama kita belum kenyang, pasti masih selalu nambah. Ini kita. Sedangkan pengersa Abah mengatakan, kurangi makan, kurangi tidur. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
juga tidak pernah mencela terhadap orang lain, terhadap makhluk lain, ataupun terhadap makan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan guru agung kita. Tidak pernah mencela siapapun. Selalu berakhlak mulia sebagai uswatun hasanah. Kenapa? Karena kita mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kita berharap bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kadang-kadang kita terhadap makanan atau ada sesuatu yang tidak pantas, kita sebut, kita ceploskan dengan mulut kita. Ada orang yang akhlaknya kurang baik, kita katakan orang tersebut berakhlak buruk. Ketika makanan kurang enak, umpamanya istri masak keasinan, kita mengatakan bagaimana? Masakan kok asin sekali. Bahkan mungkin dengan nada suara yang keras, suara yang kesel. Ini yang sering terjadi pada diri kita, pada lingkungan kita. Ya. Padahal hal itu tidak pernah diajarkan oleh guru mursyid kita. Karena beliau selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membentak, apalagi memukul. Kita perhatikan bagaimana guru kita suaranya ketika berbicara. Lembut dengan kasih sayang. Sehingga menyejukkan pada orang-orang yang mendengarnya. Sebagai guru mursyid, pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengajarkan kepada kita dengan kelembutan hati beliau. Tidak pandang bulu, tidak tebang kasih. Semua yang menghadap kepada pengersa guru agung dilayani, diajak berbicara dengan nada yang lemah lembut, disambut oleh pengersa abah. Ini diantara dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak pernah tidur mendengkur. Kadang-kadang kita jangankan tidur terlentang, tidur tengkurap, tidur miring, tidur tawajuh saja yang disebut tawadur, pakai kedengeran ngorok kita. Masya Allah. Ini ya, kita perhatikan lagi bagaimana guru kita ketika beliau tidur. Apakah pernah kita melihat beliau tertidur sampai lelap? Beliau bertawajuh. Mata boleh merem, tapi hati dan pendengaran tetap online. Tetap berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhlaknya seorang mursyid kamil mukamil sebagai pewarisnya Nabi dan Rasul. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun selalu menjahit pakaiannya, sepatunya yang robek sendiri. Tidak pernah memerintahkan kepada istrinya. Bahkan kata Abah, selama kepala ini masih nempel, ya, dari mulai nempel nggak pernah memerintahkan istri untuk mencuci pakaiannya. Ini luar biasa, ya, istimewa.
akhlak-akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nempel di pengersa guru aku, luar biasa. Dan beliau pun selalu bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pekerjaan beliau. Bahkan ketika beliau manakib maghrib berjamaah jam 5 belum sampai ke tempat manakib, beliau tidak jadi datang. Berbeda dengan wakil talqin sekarang, seperti saya contohnya, ya, tidak peduli terhadap waktu. Bahkan kadang-kadang sudah sholat baru sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau Abah balik lagi, nah ini dia yang kita dapatkan dari pelajaran guru mursyid kita. Dalam akhlaknya kita harus mengikuti. Ya. Sebab apa? Sebagai alamatul muhibbil. Ya. Kalau kita ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, harus mutabi'atun, tabi' mengikut kepada kekasihnya. Sedangkan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus bisa mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ketika kita keluar rumah, diajarkan oleh pengersa guru agung melangkah keluar rumah dengan kaki kiri. Niat untuk melestarikan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Toh, kenapa kok kita keluar rumah menggunakan kaki kiri? Sebab rumah kita adalah masjid Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita bukan kuburan. Rumah kita bukan sebagai kamar mandi saja, tapi rumah kita adalah sebagai masjid. Dan kalau masuk masjid, gunakan kaki kanan. Keluar dari masjid, gunakan kaki kiri. Ini yang diajarkan selalu oleh pengersa Abah. Lalu ikutin wa af'alihi wa amrihi wa sunnah, dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengersa tidak hanya memandang perintah wajib sebagai perintah yang terpenting, tapi perintah sunnah pun dipandang oleh guru agung kita sebagai perintah yang sangat penting, kesunahan yang sangat penting. Abah tidak membedakan antara perintah wajib dan perintah sunnah. Semuanya dianggap itu adalah penting. Sebab apa? Karena ini adalah satu jalan untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sering ucapkan, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi apapun yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang datangnya dari guru mursyid, katakan wa ma'atakum rasul fahuduhu, ambil, meskipun itu pahit, meskipun itu berat, kita ambil. Wa manahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarang maka tinggalkan. Katakan juga dalam Al-Quran, kul, katakan Muhammad, in kuntum, kalau kamu sesungguhnya tuhibbunallah, menyukai Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Ini. Jadi untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita lakukan adalah mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai para sahabatnya, mencintai para pewarisnya, yang pada saat ini adalah guru kita, guru agung pengersa Abah. Jadi kita harus betul-betul mencintai Abah dalam apanya, akhlaknya, pekerjaannya,
perintahnya dan sunnah-sunnahnya. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Tanpa tawar-menawar lagi. Kita mengerjakannya dengan keikhlasan, ketulusan kita sebagai seorang yang ingin mendapatkan cinta dari penguasa agung sehingga menggapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan para hadirin wal hadirat, para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan keberkahan segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.